Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fahren Andrian Rangkuti dari Prodi Teknik Informatika semester 3 dan angkatan 2023. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana sih kita dapat membuat database, tabel, beserta menambahkan data di MySQL melalui terminal. Tentunya, di sini saya tidak sendirian, bersama rekan kelompok yang lainnya yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Fahren Andrian Rangkuti dengan NIM 23215030. Yang kedua adalah Muhammad Arif Prasetyo dengan NIM 23215043. Dan yang ketiga adalah Muhammad Jafar Ilyasa dengan NIM 23215028. Dan yang terakhir adalah Nurul Salma Afifah dengan NIM 23215013. Oke, di sini saya perlu masuk terlebih dahulu ke terminal komen. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita masuk ke direktori di mana file eksekusi langsung dari MySQL berada. Nah, karena di sini saya menggunakan SAM, biasanya direktori dari MySQL biasanya terletak di SAM MySQL bin. Oke, setelah berada dalam direktori MySQL, kita bisa langsung saja masuk ke MySQL menggunakan sintaks atau perintah seperti ini. Nah, di sini saya telah berhasil masuk ke MySQL ya. Selanjutnya, saya akan membuat database. Di sini saya akan membuat database mengenai berita dengan perintah seperti ini, yaitu create database. Create database berita. Setelah kita membuat database, kita akan memberikannya dengan nama berita yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan berita ini. Nah, setelah database proses dibuat seperti ini kan, kita perlu mengaktifkan agar semua perintah selanjutnya itu bisa dijalankan dengan cara ketikkan use database berita. Oke. Dengan cara ini, seharusnya database sudah dapat aktif. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel TB kategori yang digunakan untuk menyimpan informasi kategori berita. Dalam TB kategori, terdapat 3 kolom. Yang pertama adalah ID kategori, yang kedua adalah nama kategori, dan yang ketiga adalah deskripsi. Yang pertama adalah kolom pertama, yaitu ID kategori. Nah, ID kategori ini yang digunakan sebagai prima key dan secara otomatis akan bertambah. Nah, untuk nama kategori ini adalah tipe varchar dengan panjang 30 karakter. Dan yang terakhir adalah deskripsi, di mana pada kolom ketiga ini, tipe varchar dengan panjang 200 karakter ini digunakan untuk menyimpan deskripsi kategori. Di sini kita akan membuat sebuah tabel TB berita untuk menyimpan informasi beritanya. Nah, di sini tabel berita terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama adalah ID berita, yang kedua adalah ID kategori, dan yang ketiga adalah judul, yang keempat headline, yang kelima isi, dan yang keenam pengirim, dan yang ketujuh adalah tanggal. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai ID berita. ID berita adalah tipe integer, di mana prime key dan bertambah secara otomatis.
Yang kedua adalah ID kategori. Nah, tipe integer ini berfungsi sebagai for any key untuk menghubungkan berita dengan kategori di tabel TB kategori ini. Nah, yang ketiga adalah judul. Tipe varchar dengan panjang 100 karakter untuk judul berita. Yang keempat adalah headline. Nah, tipe teks untuk ringkasan beritanya. Dan yang kelima adalah isi. Pada kolom kelima ini adalah digunakan untuk tipe teks untuk isi lengkap berita. Yang keenam adalah pengirim, yaitu tipe varchar dengan panjang 15 karakter untuk nama pengirim beritanya. Yang ketujuh adalah tanggal. Nah, tipe datetime untuk waktu pengirim berita. Sebelum masuk ke praktek, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu DML. DML itu Data Manipulation Language, sebuah perintah untuk memanipulasi sebuah data dalam database. Dalam DML itu ada beberapa perintah seperti insert, update, delete, dan select. Yang pertama yaitu insert. Insert itu untuk menambahkan data dalam sebuah table. Yang kedua ada update, yaitu untuk mengupdate atau merubah data dalam sebuah table. Dan delete itu untuk menghapus sebuah data dalam table, dan select untuk menampilkan data dalam sebuah table. Oke, langsung saja kita mulai prakteknya. Yang pertama, menambahkan data dalam table. Di sini saya menggunakan perintah insert. Di sini tabel berita itu berelasi dengan tabel kategori, di mana ID kategori sebagai penghubungnya. Maka jika mau mengisikan data dalam tabel berita, maka otomatis kita harus mengisikan ID kategorinya. Oke, sekarang kita akan menambahkan data dalam tabel berita. Oke, yang kedua yaitu perintah update ya. Untuk mengupdate sebuah data dalam database, kita bisa menggunakan perintah update. Untuk menampilkan data itu kita bisa menggunakan sintaks select bintang from table kategori. Maka otomatis akan menampilkan data yang kita baru inputkan. Nah, untuk menghapus sebuah data itu kita bisa menggunakan delete, perintah delete. Nah, kita select bintang dulu yang tadi apa? Kita akan menghapus isi ini ya. Coba kita hapus. Delete. Query oke, maka kita akan udah berhasil menghapus isi ini. Kita cek dulu, select bintang from TP. Benar. Nah, empty set karena data dalam tabel berita itu kosong. Saya akan melanjutkan perintah function. Nah, di sini function memiliki 3 perintah. Yang pertama concat, lower, dan count. Nah, saya akan menjelaskan concat terlebih dahulu. Nah, concat berfungsi untuk menggabungkan kolom, judul, dan headline. Nah, kita praktekkan dulu.
perintah yang kedua yaitu lower. Nah, lower itu berfungsi untuk mengubah judul menjadi huruf kecil. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, selanjutnya adalah perintah count. Nah, count ini untuk menghitung jumlah berita di berita tersebut. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, demikian presentasi saya. Di sini saya menjadi orang keempat, yaitu untuk menjelaskan materi inner join. Berikut adalah sintaksnya. Nah, jadi inner join adalah untuk menggabungkan baris dari dua tabel berdasarkan kondisi tertentu. Jika baris yang memiliki nilai yang cocok pada kedua tabel yang akan ditampilkan dalam hasil, berarti misalkan ada dua tabel yang cocok, berarti hasilnya akan ditampilkan. Selanjutnya adalah left join atau outer join. Outer join ini digunakan untuk menampilkan semua baris dari tabel sebelah kiri, yaitu tabel TB berita, dan baris yang cocok dari tabel sebelah kanan, tabel kategori, TB kategori. Jika tidak ada pasangan yang cocok, kolom dari tabel sebelah kanan akan berisi 0. Jadi sintaksnya seperti ini. Nah, ini contoh sintaksnya.